Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita siang ini ngomongin soal celeng melawan banteng. Orang bilang ngapain tuh ngurusin PDIP? Orang mau jadi celeng, mau jadi babi, apa urusan? Iya bener, saya setuju. Apa urusan kita? Tapi buat saya penting sih enggak, cuma menarik aja. Penting sih enggak, tapi menarik ya. Please, mohon maaf ya, ini menarik. Karena apa? Ada fenomena, ada celeng berjuang. Barisan celeng berjuang ya. Sebagai respon atas ucapan Ketua DPD Jawa Tengah PDIP si Bambang Pacul itu, yang mengatakan kelompok-kelompok yang di luar pendukung yang menjadi pendukung SGI ya, Seknas Ganjar Indonesia, itu bukan banteng, itu cuma celeng. Itu cuma barisan celeng. Dan ternyata geng celeng dari Purworejo terutama ini tidak, ya mereka marah, mereka kesal kalau kita baca beritanya, tapi mereka merespon justru ucapan Bambang Pacul dengan sebutan celeng itu sebagai trigger, trigger untuk melawan, untuk melakukan perlawanan. Nah, ribut-ribut ini, kemudian ada berita dari Detik News, saya kira juga banyak di berita-berita lain. Dedengkot barisan celeng berjuang dipanggil menghadap DPP PDIP besok ya. Ini dia beritanya. Iya. Dedengkot barisan celeng berjuang dipanggil menghadap DPP PDIP besok. Purworejo. Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo yang juga menjadi Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia SGI Kabupaten Purworejo, Albertus Sumbogo maksud saya, dipanggil DPP PDIP. Sumbogo harus menghadap ke DPD PDIP di Jakarta besok, Jumat ya. Jumat tanggal 15 kalau nggak salah ya. Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi menuturkan bahwa pemanggilan terhadap Sumbogo akan dilaksanakan besok. Namun, sejauh ini Dion mengaku belum mendapat informasi pasti terkait persoalan apa Sumbogo diminta menghadap ke DPP. Istilahnya aja menghadap. Anda tahu menghadap? Menghadap itu rakyat kepada raja, rakyat kepada pejabat, rakyat kepada penguasa. Jadi istilah menghadap ini saja sudah menunjukkan ada nilai rasa feodalisme. Itulah yang terjadi. Ada suasana, ada nuansa feodalisme. Bahwa semestinya seharusnya makin tinggi pejabat posisi seseorang, kepada yang di bawah itu justru dia menjadi pelayan di bawahnya. Tapi sudahlah, itu persoalan lain, bukan cuma di partai atau di birokrasi, tapi di tempat lain juga seperti itu. Sumbogo dipanggil ke DPP. Terkait sanksi, kita serahkan kepada DPP, karena yang bisa memberikan sanksi kepada pengurus DPC adalah DPP, kata Dion ketika dihubungi Detik.com. Ini juga lucu juga. Dion mengaku dia tidak tahu persoalan apa, tapi dalam kutipan resmi yang dikutip oleh Dion, dia justru mengatakan terkait sanksi. Berarti kan dia sudah menduga bahwa pemanggilan si Sumbogo itu terkait dengan gerakan barisan celeng berjuang ini. Kenapa ini menjadi masalah besar? Karena PDIP, DPP, khususnya Megawati, tidak menghendaki ada calon capres lain selain yang sudah persiapkan. Yang sudah dia persiapkan, yang bernama Puan Maharani. dengan baliho yang berkeluaran, kepakan sayap kebenakaan, pakai masker biar aman, biar imun dan iman dan sebagainya lah gitu ya. Aduh, ngeri sekali. Nah, Sumbogo juga membenarkan adanya panggilan itu. Ia mengaku akan memenuhi panggilan DPP tersebut sekaligus melakukan klarifikasi. Maaf, sampai dengan nanti hari Jumat, saya dan teman-teman pengurus SGI off dulu, diam dulu, puasa dulu dari segala medsos. Kami mau evaluasi
berefleksi, dan nantinya beraksi. Off dulu, mau evaluasi, berefleksi, dan akhir nanti beraksi sambil mempersiapkan diri atas pemanggilan saya oleh DPP PDIP untuk klarifikasi. Nama Sumbogo menjadi buah bibir setelah keputusannya bergabung dan menjadi Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia SGI Kabupaten Purworejo. Aksi Sumbogo ini dipersoalkan oleh Ketua DPP PDIP yang juga DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto. Bambang Wuryanto ini lebih dikenal sebutan Bambang Pacul. Nggak ngerti kenapa sebabnya ya. Bambang menyebut Sumbogo CS telah keluar dari barisan kader dan lebih layak disebut celeng daripada banteng. Menanggapi tudingan itu, Sumbogo CS bukannya meredah, mereka justru membuat kelompok yang disebut sebagai Barisan Celeng Berjuang. Wow. Anda mau lihat logonya nggak? Celeng Berjuang. Nah, ini dia nih. Logonya nih. Logonya seru. Ini ada filosofinya ya. Barisan Celeng Berjuang ada celeng merah dengan taring yang panjang berwarna putih. Ada filosofinya. Mereka bilang merah itu tanda kami berjuang, dan taring putih itu pada kami termasuk moncong putih dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, masih menyangkut soal ini menarik sekali. Karena apa? Karena ada berita berikutnya bahwa ada penegasan ulang bahwa pencapresan di PDIP full menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini ada berita di kompas.com. Gaduh soal celeng, PDIP tegaskan pencapresan menjadi kewenangan Megawati. Tuh ya. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Arief Wibowo menyatakan kader-kader PDIP hendaknya tidak perlu meributkan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Arief mengatakan keputusan soal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDIP merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Soal capres itu kewenangan Ibu Ketua Umum katanya, dan itu diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Jadi begitu, itu kewenangan absolut Ketua Umum partai untuk menentukan capres, cawapres, dan menteri, kata Arief saat dihubungi Rabu kemarin ya. Oleh sebab itu, menyangkut soal capres-cawapres, itu partai sudah mengambil kebijakan agar kader partai tidak perlu meributkan urusan capres dan cawapres, sambung Arief. Ini disampaikan Arief merespon kegaduhan soal kesebutan celeng bagi kader PDIP yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ia mengingatkan PDIP juga telah menerbitkan perintah kepada seluruh jajaran partai untuk tidak membahas persoalan capres dan cawapres. Seru ya. Jadi begini saudara, di PDIP itu saya sebagai orang luar yang tidak paham jeroannya, itu menilai ada sesuatu yang mohon maaf, kontradiksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demokrasi. Jadi partai ini mengusung demokrasi sebagai platform perjuangan. Demokrasi itu ciri utamanya adalah memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk perbedaan. Boleh berbeda, itu demokrasi. Artinya boleh punya pendapat pilihan yang lain-lain. Dan demokrasi itu egaliter, semua setara. Tapi khusus di PDIP bolak-balik kalau ada masalah, apalagi soal pencapresan, pencawapresan, semua akan dikatakan itu hak prerogatif Ketua Umum. Itu hak prerogatif. Jadi begitu dahsyatnya Ketua Umum di PDIP ini, saya nggak tahu apakah itu faktor Soekarno sebagai bapak dari Megawati atau faktor-faktor lain, saya nggak tahu. Apakah menyebutnya nggak enak juga, tapi apakah itu bagian dari para sekeliling Megawati untuk menjilat, mencari muka, posisi dan sebagainya? Karena partai itu dahsyat, partai itu powerful, partai itu adalah lembaga yang
diberikan mandat sangat luar biasa oleh undang-undang. Kenapa? Partai itu punya berhak mengajukan calon-calon mereka untuk maju ke lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah. Daerah itu baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Ya, partai juga punya hak untuk bahkan mengusung calon presiden yang akan memimpin rakyat dan bangsa Indonesia. Partai. Undang-undang pemilu itu menyebutkan capres-cawapres itu diusung oleh partai, bukan individu, bukan organisasi sosial, organisasi keagamaan, bukan LSM, tapi partai. Dahsyat nggak? Partai juga diberi wewenang hak untuk memberikan rekomendasi kepada presiden siapa calon menteri yang akan diangkat. Dahsyat, partai bos. Dan partai pula yang dengan hak-hak istimewa tadi membuat potensi peluang menghasilkan dana dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau Anda maju menjadi calon bupati, kemudian Anda perlu tiket untuk maju sebagai calon yang diusung oleh partai tertentu, partai A, partai B, partai C, maka itu tidak ada yang gratis, semua harus dibayar, dan itu istilah mereka uang mahal, macam-macam. Uang itu bisa ke partai, bisa ke ketua umum, bisa ke keluarga ketua umum, bisa dibagi-bagi untuk mereka saja dan sebagainya. Jadi partai ini luar biasa. Dan saya ingat kata Rizal Ramli, bangsa ini, para pejuang demokrasi 98 khususnya, terlampau sibuk mendemokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Terlampau sibuk sehingga lupa mendemokratisasi pengelolaan partai-partai politik. Akibatnya partai-partai yang dikelola seperti perusahaan keluarga. Partai-partai seperti milik keluarga ketua umum. Ketua umum dan keluarganya memiliki banyak privilege, banyak keistimewaan dan kemudahan-kemudahan. Ya, ada partai yang ketua umum bapaknya, sekjennya anaknya, bendaharanya istrinya, dan seterusnya dan sebagainya. Mereka punya hak yang absolut untuk menentukan si A, si B, si C untuk duduk di kepengurusan DPP dan seterusnya dan sebagainya. Dahsyat. Jadi Rizal Ramli menjadi tersadar begitu melihat ternyata begitu banyak partai yang dikelola seperti perusahaan keluarga. Nah, ini kalimat-kalimat dari Arif tadi, Arif Wibowo ini, wakil sekjen ini menegaskan kembali bahwa kalian nggak usah ribut soal capres-cawapres karena itu hak penuh, hak absolut ketua umum PDIP. Nah, soal kader tidak boleh bunyi macam-macam soal partai ini juga diamini. Ya, ada berita lain di Detik juga, patuh kepada Megawati, PDIP Jabar rapatkan barisan antisipasi barisan caleg. Ini beritanya, ya. Patuh ke Megawati, PDIP Jabar rapatkan barisan antisipasi barisan caleg. DPP PDIP Perjuangan Jawa Barat merapatkan barisan untuk mengantisipasi munculnya barisan caleg di internal pengurus daerah provinsi. Ketua DPD PDI Jabar Ono Surono memastikan semua kader PDIP Jabar mematuhi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati. Hingga saat ini pihaknya pun belum menemukan adanya kader di Jabar yang membangun barisan caleg. Saya berharap kader PDIP Jabar benar-benar menjalankan hasil Kongres 5 PDIP dan instruksi dari DPP partai bahwa terkait capres dan cawapres adalah kewenangan Ibu Ketua Umum, kata Ono. Ya, gini. Kalau Jabar merapatkan barisan menutup peluang hadirnya barisan caleg SGI, barisan caleg berjuang SGI Seknas Ganjar Indonesia, masuk akal. Pertama, Ganjar yang digadang-gadang sebagai calon alternatif presiden yang sampai hari ini bukan cuma tidak mendapat restu, bukan cuma tidak mendapat tiket dari DPP, tapi tanda kutip justru dimusuhi itu, ya nyaris mustahil dia akan didukung oleh PDIP Jawa Barat. Kenapa? Karena status resmi Ganjar adalah Gubernur Jawa Timur. Tapi meski begitu, meski tidak didukung, bahkan tanda kutip dimusuhi oleh PDIP, itu yang menarik, justru nama Ganjar makin lama makin berkibar.
di survei-survei, di media sosial. Apalagi Ganjar ini kan cukup piawai main media sosial. Walaupun Jokowi juga main media sosial, Puan Maharani juga main media sosial, tapi Ganjar pandai memainkan apa namanya kondisi-kondisi tertentu untuk mengangkat nama dia, ya. Luar biasa. Anda masih ingat pada berita bagaimana seorang polisi di patroli jalan raya tol mana gitu terbengong dan melongo melihat di lahan parkir, di trotoar pembatas lahan parkir dengan jalan jalan setapak itu, ada seorang laki-laki sedang duduk memakan nasi bungkus. Di depannya itu, di depan si laki-laki fotonya itu ada motor. Laki-laki itu makan nasi bungkus, dan laki-laki itu bernama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dan di media itu saya baca si polisi mengatakan, saya nggak nyangka seorang gubernur mau makan di tempat seperti itu, nasi bungkus. Waktu itu Ganjar sedang ada acara kunjungan kerja di mana segala macam, lalu mungkin menjelang waktu sholat atau apa, dia mampir ke pos Jasa Marga gitu kan ya, kantor Jasa Marga setempat, lalu dia duduk di tempat parkir hanya di pembatas trotoar ya dengan lahan parkir, duduk. Kelakuan seperti ini banyak dilakukan Ganjar, yang mohon maaf banget, memang pencitraan, tapi pencitraan yang dilakukan berbeda betul dengan pencitraan bosnya di Jakarta, yaitu Jokowi. Saya katakan bosnya karena kuat dugaan ada istana, ada Jokowi di balik semua manuver dan pergerakan Ganjar Pranowo sebagai capres berikutnya. Itu cuma dugaan saya saja, bisa keliru, bisa salah, ya. Jadi gitu deh intinya ya, bagaimana dinamika sebuah partai yang pemenang pemilu, yang memiliki petugas menjadi presiden. Kan bolak-balik tuh Megawati mengatakan Jokowi sebagai petugas partai, tapi tidak mampu mengendalikan, memuluskan keinginan, merealisasikan keinginan ketua umum dengan mulus terkait dengan calon presiden partai mereka. Karena memang faktanya menyebutkan apa boleh buat, Puan Maharani yang digadang-gadang dengan berbagai macam upaya baliho dan sebagainya itu, ya sorry banget deh ya. Penting nggak? Nggak penting. Buat kita nggak penting, buat saya nggak penting, tapi menarik. Tapi biar bagaimanapun ini menyangkut kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara kita. Kalau orang-orang ini kembali memegang tampuk kekuasaan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi, karena rekam jejak partai ini betul-betul mengerikan sekali. Mereka dari tahun ke tahun dikenal sebagai juara korupsi. Yang belum lama, yang masih terbaru adalah bagaimana menteri sosialnya justru mengkorupsi bantuan sosial untuk rakyat miskin, untuk konstituen PDIP yang menambalkan diri sebagai partai wong cilik. Bagaimana selanjutnya? Wallahualam bishawab. Kita nggak tahu. Biar Allah melaksanakan rencana-rencananya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.